Selamat pagi. Wow. Ya, sepanjang bulan ini kita membahas tentang little sin. Aduh, dosa yang kecil, dosa yang seringkali tidak kita anggap. Ya, dosa yang mungkin buat kita nggak masalah lah segitu mah. Tapi bagus banget ketika dosa dianggap kecil, kehancuran besar sedang mengancam. Amin, saudara. Seringkali kita meremehkan apa yang namanya dosa. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusannya Allah. Dan memerlukan pengampunan dari Allah. Sekecil apapun dosa kita perlu apa yang namanya pertobatan. Karena konsekuensi dari dosa kecil ketika dibiarkan maka akan berdampak besar pada kehidupan kita. Dosa yang tidak kita perhatikan, bahkan kita sendiri gak mengenali dosa itu. Ya, apalagi white lies kemarin, ya, bagaimana sepertinya itu menjadi sesuatu yang biasa, overthinking, gosip, sepertinya sesuatu yang mungkin kita lakukan setiap hari. Maka ada kalanya kita jarang mengakui dosa-dosa itu dan kita anggap biasa. Padahal ada satu ayat bagus dari Markus yang ke-7 ayat yang ke-21 dan 22. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dosa-dosa dia bilang gini, di dalam hati. Hati kita tuh hati yang licik untuk menyembunyikan dosa. Kita seringkali membuatnya menjadi biasa. Hati kita itu menjadi tempat yang sepertinya bisa bersembunyi. Saya rasa jarang kita mengakui dosa keserakahan. Kita jarang mengakui dosa iri hati. Jarang banget. Dan hari ini saya akan membahas tentang dosa kesombongan. Ya, kesombongan sepertinya menjadi sifat dasar dari manusia. Ada banyak orang bilang mungkin, wah orang kaya pak yang suka sombong. Tapi saya suka ketemu juga orang miskin tapi sombong. Oh orang yang hebat prestasinya pak yang sombong. Tapi orang-orang yang tidak berprestasi pun bisa sombong, saudara. Kita banyak mungkin ketemu dengan orang-orang yang gak berprestasi tapi sombong. Sombong menjadi sebuah sifat dasar manusia. Dan bahkan ada banyak kekacauan dalam hidup kita dimulai dari kita sombong. Kalau video yang tadi yang di awal, kesombongan menimbulkan perpecahan. Saya setuju banget. Kita kadang gak berasa bahwa kita sedang sombong. Kita seringkali... Mungkin saudara pernah ketemu orang yang tadinya niatnya kita mau nolong sih. Cuman setelah kita ngobrol-ngobrol kok kayaknya orangnya nyebelin ya. Orangnya kok kayaknya gak mau mengakui kesalahan. Kayaknya selalu nyalahin orang lain. Selalu buat-buat. Yang membuat kita pada akhirnya gini. Gak usah lah, gak jadi deh. Gak jadi, nanti aja lain kali. Kesombongan seringkali membuat kita gak menyadari akan kesalahan kita. Menghalangi kita. Dan merasa gini loh. Gue bener, lu yang salah. Kita gak merasa salah sama sekali. Bahkan yang perlu diperhatikan gini, kesombongan tersembunyi di dalam hati kita. Tadi Pastor Jimmy ada bilang, kesombongan tuh ada dalam hati. Makanya dicek kedalaman hati kita. Muka kita bisa munafik, setuju saudara? Kita bisa senyum di luar kayak Asyir tadi, ya Bang Bas. Kita bisa tersenyum, bisa munafik. 2 tahun ini saya ada banyak pelayanan di penjara. Ya, bersama tim kita pelayanan di penjara. Beberapa bulan lalu saya ada sharing di penjara dan setelah sharing biasanya kita duduk terus kita cerita-cerita, konseling, kita mendoakan seperti itu. Dan ketika saya duduk, saya disamperin sama seorang ibu, saudara. Dan dia bilang begitu sampai ke depan saya dia bilang gini, Pak, khotbah Bapak gak ada isinya. Gak ada isinya. Saya mendingan nonton TikTok daripada dengerin khotbah Bapak. Saudara kalau diomongin gitu gimana? Dan saya berpikir, oh gitu ya Bu ya. Iya, tapi ya udahlah. Terima kasih untuk pelayanannya. Dia kasih salam. Saya salamin dia dan oh terima kasih Bu untuk masukannya. Saya tersenyum saudara. Saya ketawa dan oh iya terima kasih. Muka saya munafik saudara. Hati saya gak begitu saudara. Hati saya kesel.
Terus saya tanya sama Bastian yang tadi jadi OB, jadi satpam itu ya. Saya tanya sama dia, Bas, gue diomongin gini, lu khotbahnya kependekan kok, cuma 10 menit katanya. Masa sih khotbah 10 menit? Iya cuma 10 menit, tapi dalam hati saya membela. Lu 10 menit aja belum tentu lu lakuin kok. Lu mau dengerin khotbah yang panjang juga belum tentu dikerjain, belum tentu ngerti. Lihat pembelaan saya. 10 menit bukan buat saya gini loh. Ya lu lakuin aja 10 menit juga. Saya merasa gak perlu berubah. Saya gak perlu introspeksi, gak perlu memperbaiki sesuatu. Sampai 2 minggu kemarin saya balik lagi ke tempat itu. Dan setelah saya khotbah, saya samperin ibu itu. Saya samperin, saya pengen tahu apa sih respon dia. Saya samperin. Dan setelah itu kita mulai ngobrol-ngobrol, dia mulai nggak bahas tentang khotbah saya. Dia bilang, Pak, saya 2 bulan lagi saya keluar. Lalu dia cerita tentang planningnya ke depan dan lain-lain. Dan saya baru tahu, ternyata dia tahanan KPK, saudara. Dia dulu pejabat tinggi di salah satu BUMN. Dan dia S2 sekolahnya. Universitas terkenal di Bandung. S2, orangnya pinter banget. Dan orangnya kaya banget. Saya pikir pantas dia ngomong khotbah saya gak ada isinya. Karena mungkin emang levelnya mungkin beda. Gak ada isinya Pak. Tapi dari situ kita mulai ngobrol dan saya mendoakan dia dan semuanya baik. Hati saya pulih saudara. Salah satu yang berbahaya dari kesombongan adalah merasa benar sendiri dan merendahkan orang lain. Saya pikir lu warga binaan tahu apa sih tentang firman. Seringkali kita berpikir gitu, kita mulai merendahkan orang lain. Yang membuat kita akhirnya gak perlu merubah sesuatu yang gak membuat kita menjadi lebih baik pada akhirnya. Ada satu ayat, Lukas 8 ayat 9 sampai 12. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah. Dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang sombong seringkali terobsesi dengan penampilan. Supaya terlihat baik, tetapi mereka gak terlalu memperhatikan apa yang ada di dalam. Gak heran hari-hari ini kita banyak ketemu orang yang memakai topeng dalam kehidupan. Kita banyak ketemu dengan orang-orang yang sepertinya bersembunyi dalam pelayanan. Kita sepertinya banyak ketemu orang-orang yang pada akhirnya mengecewakan karena mereka menutup-nutupi boroknya. Saya cuma mau bilang mimbar ini bisa menipu saudara. Setuju saudara? Mimbar ini pelayanan yang saudara lakukan, yang saya lakukan itu semua bisa menipu orang lain. Tapi saya mau bilang Tuhan gak tertipu dengan apa yang kita lakukan. Dia tahu kedalaman hati kita, kesombongan ada di dalam hati kita dan Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Kita semua kalau mau jujur adalah benih Farisi dalam hati kita. Setuju saudara? Kita pengen dilihat orang, kita pengen gitu ya. Lu home ini kalau gak ada gua gak mungkin jalan. Iblis tahu cara mengangkat kita. Iblis tahu untuk melihat kita sepertinya luar biasa. Kehidupan kita luar biasa. Gereja ini kalau gak ada gua gak akan jalan. Saya mau bilang Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dan sepertinya gini, iblis sengaja mengangkat kita supaya kita jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya perlu apa yang namanya kerendahan hati. Setuju saudara? Kesombongan rohani yang mungkin terjadi di dalam hati kita. Coba dicek hati kita. Kesombongan membuat kita lebih peduli pada penampilan rohani daripada hati yang taat. Kita gak peduli dengan hati, kita peduli dengan penampilan. Yang penting saya terlihat baik. Gak heran ada banyak orang yang hidup pakai topeng hari-hari ini. Kita fokus dengan apa kata orang. Kita fokus dengan prestasi yang kita lakukan. Makanya perbuatan baik sebagai alat untuk meninggikan diri. Kalau kita lihat ayatnya tadi, semua perbuatan baik yang orang Farisi lakukan itu tujuannya untuk meninggikan diri.
Poin ini kita sama-sama diingatkan tentang kerendahan hati. Amin saudara? Semua perbuatan baik, semua aktivitas rohani yang kita lakukan dasarnya cuma satu. Karena kita mengasihi Tuhan. Gak ada dasar lain. Kita juga sadar bahwa hidup itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kita hanya alatnya Tuhan. Makanya di ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai sadar akan keberdosaannya. Tidak meninggikan diri, enggak merendahkan orang lain. Hanya satu permohonannya, Tuhan kasihanilah aku. Arti kata kasihanilah itu adalah sebuah pengakuan akan kebutuhan belas kasihan Tuhan. Kebutuhan untuk didamaikan dengan Tuhan. Pemungut cukai tahu bahwa dia orang berdosa, tapi dia mau diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi kesombongan mempercayai bahwa saya bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa ini mah, bisa. Kita seringkali berpikir itu. Makanya ini bahaya kesombongan yang pertama. Kesombongan membuat kita menolak otoritas Tuhan dalam hidup kita. Bisa ini mah Tuhan, bisa. Saya bisa atur. Kayak gak perlu Tuhan, ini bisa saya kerjakan. Saya tahu yang terbaik. Dan saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Kesombongan seringkali adalah penyembahan buat kita. Kesombongan seringkali membuat kita lupa bahwa kita adalah ciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta kita. Setuju saudara? Makanya puncak kesombongan manusia adalah ketika kita kecewa sama Tuhan. Tuhan harusnya kan gini. Tuhan harusnya kan gini. Tuhan gak boleh gini dong. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa berhak untuk mengatur Tuhan. Kita adalah ciptaan. Setuju saudara? Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan kita hanya menjadi ciptaan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Sadari bahwa hidup kita perlu Tuhan. Hidup kita perlu Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak hal yang saudara bisa andalkan, puji Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin saudara miliki hari ini, puji Tuhan, bersyukur untuk itu. Tapi saya mau bilang hidup ini punya Tuhan saudara. Saya banyak melayani kedukaan. Ada banyak orang-orang hebat, ada banyak orang biasa yang saya layani. Tapi semuanya berakhir hanya seperti itu saudara. Bahkan pengkhotbah bilang semua akan mengalami apa yang namanya kesudahan. Selesai saudara. Apa sih yang mau saudara banggakan? Apa sih yang mau kita banggakan dengan apa yang kita miliki hari ini? Hidup kita adalah tentang Tuhan. Amin saudara. Kita bukan peran utamanya. Peran utamanya Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang sadar bahwa saya perlu ditolong. Sadar bahwa saya orang berdosa. Sadar saya perlu pengampunannya Tuhan. Makanya kalau 1 bulan ini kita membahas tentang dosa-dosa kecil. Itu kan seharusnya memberi kita gambaran seperti ini. Setiap saat kita bisa jatuh dalam dosa. Tiap menit, tiap jam kita suka bohong, kita overthinking, kita suka ngegosip. Kita sering banget berbuat dosa. Kesadaran itu harusnya membuat gini, saya perlu pengampunan Tuhan. Gak mungkin kalau saya hidup tanpa pengampunan Tuhan. Pastor Andi pernah sharing ini. Mujizat terbesar dalam hidup bukanlah kesembuhan. Berkat melimpah, bukan. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita sadar bahwa saya diampuni Tuhan. Wow. Ada banyak orang yang memandang diberkati, mujizat, bicara tentang kesembuhan, bicara berkat yang melimpah. Tapi mereka gak sadar bahwa mereka mengalami mujizat ketika mereka tahu bahwa saya diampuni Tuhan. Untuk bisa mengerti kasihnya Tuhan pun itu Tuhan yang kerjakan. Dan itu mujizat buat kita. Tetapi kesombongan membuat kita tidak menyadari keberdosaan kita. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa. Itulah sebabnya kenapa kesombongan banyak disebut sebagai biangnya dosa. Akar dari segala dosa. Karena kesombongan itu sedang menolak otoritas Tuhan dalam hidup kita.
Kesombongan sedang menolak keberdosaan kita. Dan kita bilang kita bisa atasi ini. Tapi saya berharap kita bisa sama-sama mengerti tentang kesombongan. Amin saudara. Hidup ini tentang Tuhan. Kita gak bisa bikin apa-apa tanpa pengampunannya Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang kedua. Kesombongan merusak hubungan dengan sesama. Iya, kita malas banget ketemu orang yang sombong. Betul saudara? Kita malas, kita gak mau berhubungan dengan orang yang sombong. Merasa lebih baik, terbiasa merendahkan orang, nyalahin orang. Malas saudara, kita malas berhubungan dengan itu. Dan biasanya yang gak kalah malesnya adalah gini. Mereka adalah orang-orang yang sulit ditegur saudara. Susah buat dinasehati. Susah buat dikasih masukan. Ditegur gak bisa saudara. Mungkin hari-hari ini kita banyak lihat keluarga-keluarga yang hancur. Karena gini loh, karena mereka mengambil keputusan-keputusan yang dibangun di atas dasar kesombongan. Cerai aja, yang penting cerai. Ya yang penting bales. Hilang aja, gak mau tahu. Saya sering ketemu anak-anak muda yang kalau ditanya papahnya di mana gak tahu saudara. Gak tahu, papa pergi. Sebuah keputusan yang dibangun atas dasar kesombongan. Yang membuat kita akhirnya akan menuai sesuatu di depan. Yang membuat akhirnya kita akan mengalami sesuatu yang buruk di depan. Amsal bilang gini, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tinggi hati dulu, baru jatuh. Kalau saat ini Anda belum menuai apapun, saya cuma bilang, ayo segera bertobat. Segera perbaiki, cek hati kita. Kesombongan itu mendahului kejatuhan. Tinggi hati dulu, baru jatuh. Kalau hari ini saudara ditegur, hari ini saudara mendengar nasihat, jadilah rendah hati. Kalau mimbar ini menyatakan kebenaran, jadilah orang-orang yang rendah hati untuk mendengar dan melakukan. Amin saudara. Kalau ada home, ada renungan yang menegur saudara, saya berharap gini, jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati untuk berubah. Jangan sombong, jangan sombong. Mungkin saudara ingat cerita ini, cerita Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara pernah dengar cerita ini, mungkin saudara sering baca. Luar biasa gini, Daud punya respon yang baik terhadap teguran. Daud menyadari keberdosaannya. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Mungkin saudara tahu cerita itu, bagaimana Daud menginginkan Betseba dan merancangkan pembunuhan untuk Uria, suaminya Betseba. Tapi luar biasanya gini loh, waktu ditegur, Daud punya kerendahan hati untuk, iya salah Tuhan. Salah Tuhan. Seringkali kita menghindari teguran. Kita gak suka kalau ditegur. Bahkan kita membenci nasihat. Waktu saya renungkan ayat ini yang jadi pertanyaan buat saya. Kapan ya terakhir kali ada orang yang penuh kasih datang menegur kita? Saya tambahkan kata penuh kasih. Karena ada banyak orang yang menegur tanpa kasih. Setuju saudara? Ada banyak orang yang mengkritik tanpa kasih. Tapi ini ada orang-orang yang betul-betul mengasihi kita. Dan pengen gini, saya pengen lihat hidup kamu berubah makanya saya tegur kamu. Kapan ya ada orang yang mau menegur kita? Atau mungkin udah gak ada lagi orang yang menegur kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena mereka malas menegur kita. Mereka malas karena responnya selalu nyalahin orang, responnya selalu cari-cari alasan, responnya selalu bikin-bikin kesel. Dan membuat gini, ya udah gimana lu lah. Kapan ya terakhir kali ada orang yang penuh kasih datang untuk menegur kita? Coba direnungkan, jangan-jangan kita yang menolak teguran, kita yang menolak nasihat. Mazmur 51 ayat 1 dan 3. Ini responnya Daud.
Jadi Daud menulis kitab Mazmur ketika ditegur sama Natan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Respon Daud seharusnya membuat kita belajar sesuatu. Bahwa setiap kita bisa melakukan kesalahan. Setuju saudara? Setiap kita bisa melakukan kebodohan-kebodohan yang kita buat. Tapi responnya datang sama Tuhan, waktu ditegur, menerima nasihat dan bertobat saudara. Bertobat. Meskipun ada banyak konsekuensi yang harus kita jalani. Tapi dari cerita Daud, saya menangkap gini loh. Rencana Tuhan gak pergi dari hidup dia. Tuhan tetap menyertai dia dan rencananya tetap jadi. Meskipun Daud harus menanggung banyak konsekuensi dari keputusan yang salah dalam hidupnya. Saya berharap kita punya kerendahan hati untuk menerima teguran, menerima nasihat. Nah, ada hal lain saudara yang menarik dari kesombongan saudara. Ternyata kesombongan membuat kita sulit untuk menerima kesalahan orang lain. Sebuah keputusan untuk tidak mengampuni adalah sebuah kesombongan saudara. Kita nggak mau mengampuni orang lain. Bahkan sebaliknya kita pengennya menghukum. Kita pengennya membalas. Kita pengennya biar tahu rasa dia. Kita sulit untuk mengampuni. Mungkin saudara ingat gambar ini. Wanita yang kedapatan berzina. Yang dibawa oleh orang Farisi ke depan kehadapan Yesus. Ini kata-katanya. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Orang yang sombong selalu merasa berhak untuk menghukum. Orang yang sombong selalu berhak, merasa selalu berhak untuk membalas. Kalau batu melambangkan hukuman, perenungannya gini. Siapa yang mau saudara lempar hari ini? Wajah siapa yang mau saudara lempar batu hari ini? Mungkin wajahnya tergambar bagaimana saudara sakit hati, bagaimana saudara kecewa dengan mereka. Dan sepertinya gini, saya pengen lempar batu itu sama dia. Siapa yang mau saudara lempar hari ini? Tapi yang menarik dari cerita itu, Yesus gak berbuat itu. Bahkan Yesus bilang apa? Kalau orang yang gak berdosa, ayo lempar. Kan gitu ya saudara ya. Kalau ada orang yang merasa gak pernah berbuat dosa, ayo lempar. Dan gak ada yang melakukannya. Saya cuma mau bilang gini loh. Orang berdosa gak layak menghukum orang berdosa lainnya. Gak bisa saudara. Yesus yang tidak berdosa pun tidak melakukan itu. Tapi kita orang-orang yang berdosa merasa gini, oh gue layak untuk menghukum, oh saya layak untuk membalas. Batu adalah lambang sebuah hukuman. Ayo lepaskan, lepaskan. Kita terlalu sombong untuk mengambil keputusan untuk tidak mengampuni. Kita terlalu sombong untuk ambil keputusan untuk membalas. Orang berdosa tidak dapat menghukum orang berdosa lainnya. Karena segini saudara, ketika kita berpikir untuk membalas, firman Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Setuju saudara? Allah bilang, itu hak aku pembalasan. Makanya kalau kita merasa layak untuk membalas, kita sedang mengambil posisinya Tuhan. Kita sedang berusaha menjadi Tuhan buat hidup kita. Itu kan kesombongan saudara. Kesombongan adalah sebuah penyembahan terhadap diri sendiri. Saya yang mampu, saya yang bisa. Tuhan gak bisa. Dosa kesombongan selalu membuat kita ingin jadi seperti Allah. Ya, kita pengen atur semuanya. Kita merasa layak lakukan apapun. Kesombongan adalah dosa yang menghancurkan dan rumit. Kebanyakan dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kesombongan secara langsung menyerang Tuhan. Wow, sudah renungkan kata-kata ini.
Kesombongan adalah dosa yang menghancurkan. Kesombongan sedang menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Sedang menghancurkan hubungan saudara dengan orang-orang di sekitar saudara. Dengan keluarga saudara. Dengan bisnis saudara. Dengan apapun yang saudara lakukan. Bahkan dengan pelayanan saudara. Kesombongan sedang menghancurkan semua itu. Kesombongan adalah dosa yang menghancurkan dan rumit. Saya membayangkan waktu ada kata rumit. Karena gini loh saudara. Kesombongan itu terselip di dalam hati kadang-kadang. Betul saudara? Dia nggak selalu muncul. Nggak selalu muncul. Wajah kita bisa munafik dengan itu. Wajah kita bisa sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi kesombongan itu terselip di dalam hati. Makanya kesombongan menjadi dosa yang rumit. Dosa yang menghancurkan dan rumit. Rumitnya lagi karena gini. Karena kita kadang nggak merasa itu bersalah. Karena kita nggak merasa harus berubah. Jadi rumit. Nggak jadi kita lakukan tapi ada di dalam hati. Kesombongan secara langsung menyerang Tuhan. Ya, kita pengen jadi Tuhan. Kita pengen ambil posisinya Tuhan. Kesombongan seringkali membuat kita pengen jadi Tuhan. Kesombongan seringkali merasa bahwa saya berhak atas semua keputusan hidup saya. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu tentang kesombongan. Amin saudara. Kesombongan itu licik banget. Ada di dalam hati. Hati kita juga licik. Jadi kita kadang gak merasa itu ada sesuatu yang perlu berubah. Kita merasa berhak menghakimi. Kita merasa berhak membalas. Kita berhak untuk merendahkan orang. Yang perlu disadari gini. Dalam hati kita seringkali ada benih-benih Farisi dalam hati kita. Kita pengen dipuji. Dan iblis tahu itu dia akan angkat saudara. Dia akan terus angkat sampai saudara jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya tadi video tadi bagus banget. Coba dicek hati kita. Amin saudara. Coba dicek. Izinkan berita Injil membebaskan kita dari kesombongan. Ya, berita Injil selalu menyadarkan kita bahwa saya orang berdosa yang sudah diampuni. Bahwa saya orang berdosa yang dikuduskan, yang dibenarkan. Itu yang membuat kita jadi berharga lagi buat Tuhan. Berita Injil seharusnya menyelamatkan kita dari kebohongan-kebohongan yang iblis tawarkan. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu. Yang membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Saya cuma mau percaya gini loh, kehidupan kita adalah tentang Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara dipakai Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan. Itu karena kemurahannya saja. Bukan karena saudara hebat, enggak. Itu karena kemurahannya aja. Karena dia ingin berbagi sama kita. Enggak perlu sombong. Amin saudara. Izinkan berita Injil membebaskan kita dari kesombongan. Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan terima kasih. Firman-Mu sudah dibagikan. Biarlah kebenaran ini berbicara banyak tentang hati kami. Kami mau mengecek kedalaman hati kami. Dosa-dosa kecil yang mungkin gak kami anggap dosa. Dosa-dosa kecil yang kami pikir tidak akan mengganggu. Tapi kami tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan bila kami mau ambil keputusan
untuk bertobat, untuk minta ampun sama Tuhan. Untuk setuju sama Tuhan bahwa kami orang-orang berdosa yang diampuni. Kami orang-orang yang dibenarkan karena Kristus. Gak ada hal lain. Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Tuhan terima kasih, sekali lagi bersyukur untuk banyak kepercayaan, untuk banyak hal yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh kami pakai untuk kerajaan Allah. Terima kasih. Tuhan terima kasih, sebentar juga kami diberi kesempatan untuk memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Kami percaya apa yang kami berikan boleh jadi berkat untuk kota kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.